bahwa Tuhan datang lagi di akhir zaman untuk pekerjaan penghakiman. Aku tidak keberatan. Tapi aku masih punya pertanyaan. Baik, silahkan. Mengapa Tuhan harus jadi manusia untuk penghakimannya di akhir zaman? Iya, mengapa? Mengapa begitu? Di zaman hukum Taurat, Tuhan memakai Musa untuk pekerjaannya. Kenapa Tuhan tidak memakai manusia untuk pekerjaan penghakimannya di akhir zaman? Benar. Iya. Aku masih tidak mengerti aspek kebenaran ini. Mohon jelaskan kepada kami. Baiklah. Marilah kita cari. Saudara Lin, kau mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Benar. Aku ingin menanyakan hal yang sama. Iya, pertanyaan bagus. Iya, pertanyaan yang bagus. Iya, sangat bijaksana. Iya. Sama-sama jawaban. Mengaku dengan baik. Iya. Memang benar. Rekan sekerjaku, jangan lupa bahwa saat Tuhan Yesus datang lagi, Iya, benar. kita diangkat ke kerajaan surga. Amin. Benar. Saat Tuhan Yesus datang lagi, tidak mungkin menjadi daging. Amin. Kalian bilang Tuhan datang di akhir zaman tidak mungkin jadi manusia. Apa kita berhak memutuskan? Saat Tuhan Yesus datang dulu, tidak ada yang mengakui dan menerimanya. Karena dia tidak disebut Mesias. Tetapi Tuhan Yesus memang Mesias. Apa fakta ini tidak jelas? Bagaimana kalian jelaskan? Inkarnasi Tuhan adalah misteri yang berisi kehendak Tuhan, watak, kemahakuasaan serta hikmat-Nya. Benar. Kita melihat Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib. Tetapi kenyataannya, penyalipannya menyelesaikan pekerjaan penebusan seluruh manusia dan memuliakan Tuhan. Apa bukan manifestasi hikmat Tuhan? Iya. Kalian bisa mengerti ini? Iya. Itu benar. Setuju. Bagaimana dengan Siapa yang bisa memahami pekerjaan Tuhan? Pikiran Tuhan lebih tinggi dari pikiran manusia. Dan jalannya lebih tinggi dari jalan manusia. Tidak seorang pun dapat memahami hikmat Tuhan. Pekerjaan Tuhan mengandung misteri. Manusia tidak bisa memahaminya. Iya. Kita percaya dengan membaca surat-surat Alkitab dan gagasan serta hayalan kita sendiri, kita bisa memahami misteri dan hikmat Tuhan. Sombong sekali. Tuhan menciptakan segalanya. Dia Tuhan atas segalanya dan melakukan banyak pekerjaan. Semua orang tahu, pertama kali Tuhan berinkarnasi sebagai manusia biasa. Dia disebut Yesus. Apa sesuai gagasan dan imajinasi manusia? Siapa pernah membayangkannya? Siapa yang memahaminya? Tidak ada yang pernah mengerti ini. Benar. Iya. Sebelum Tuhan datang untuk pekerjaannya, tidak ada yang bisa memprediksi cara Tuhan datang dan caranya bekerja. Iya. Jika kita pikir bisa mengartikan pekerjaan Tuhan dari gagasan dan imajinasi kita, maka kita punya pandangan mengawang-awang. Kita harus mencari dengan rendah hati. Mari mendengarkan kata saudara-saudara dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah, silakan lanjutkan. Baik. Iya. Saudara, yang kamu tanyakan sangat praktis. Iya. Mengapa Tuhan harus jadi manusia untuk penghakiman di akhir zaman? Itu pertanyaan yang banyak diperhatikan pencari kebenaran dan pencari penampakan Tuhan. Iya. Ini juga berkaitan dengan apa kita dapat diangkat ke dalam kerajaan surga. Jadi, sangat penting memahami aspek kebenaran ini. Mengapa Tuhan harus berinkarnasi sendiri untuk penghakimannya di akhir zaman? Bukannya memakai manusia. Ini ditentukan oleh sifat pekerjaan penghakiman. Iya. Karena pekerjaan penghakiman adalah ungkapan Tuhan tentang kebenaran dan ungkapan wataknya untuk menaklukkan, menyucikan, dan menyelamatkan manusia. Mari baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Firman Tuhan yang Maha Kuasa, pekerjaan penghakiman adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Jadi, sewajarnya harus dilakukan oleh Tuhan sendiri. Itu tidak bisa dilakukan manusia atas namanya. Karena penghakiman adalah penaklukan manusia melalui kebenaran. Tidak diragukan lagi bahwa Tuhan masih muncul sebagai gambaran inkarnasi untuk melakukan pekerjaannya di antara manusia. Di akhir zaman, Kristus akan menggunakan kebenaran untuk mengajar manusia di seluruh bumi dan mengungkapkan semua kebenaran kepada mereka. Inilah pekerjaan penghakiman Tuhan. Iya. Iya.
Di akhir zaman, Kristus menggunakan berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan hakikat manusia, dan membedah kata-kata dan perbuatannya. Firman ini terdiri dari berbagai kebenaran. Seperti tugas manusia, bagaimana manusia harus menaati Tuhan, bagaimana setia kepada Tuhan, bagaimana hidup dalam kemanusiaan biasa, serta hikmat dan watak Tuhan dan lain-lain. Firman ini semuanya ditujukan pada hakikat manusia dan wataknya yang rusak. Secara khusus, firman yang mengungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan diucapkan karena manusia merupakan perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam pekerjaan penghakimannya, Tuhan tidak begitu saja menjelaskan sifat manusia dengan beberapa kata. Dia menyingkapkannya, membentuknya, dan memangkasnya sekian lama. Cara-cara penyingkapan, pembentukan, dan pemangkasan ini tidak bisa digantikan dengan kata-kata biasa, tetapi dengan kebenaran yang sama sekali tidak dimiliki oleh manusia. Hanya cara-cara seperti ini yang dianggap penghakiman. Hanya dengan penghakiman ini, manusia bisa ditundukkan. Diyakinkan sepenuhnya untuk tunduk kepada Tuhan. Bahkan memperoleh pengenalan sejati akan Tuhan. Tujuan pekerjaan penghakiman agar manusia mengetahui wajah Tuhan yang sejati dan kebenaran tentang pemberontakannya sendiri. Pekerjaan penghakiman menambah pemahaman manusia akan kehendak Tuhan dan tujuan pekerjaan Tuhan, serta misteri-misteri yang tidak dapat dipahaminya. Pekerjaan ini membuat manusia mengenali dan mengetahui hakikatnya yang rusak dan akar kerusakannya, dan juga mengungkapkan keburukan manusia. Hasil-hasil ini semua dicapai melalui pekerjaan penghakiman. Karena substansi pekerjaan ini adalah pekerjaan membuka jalan dan kebenaran dan kehidupan kepada semua yang beriman kepada Tuhan. Pekerjaan ini adalah pekerjaan penghakiman yang dilakukan Tuhan. Dari firman Tuhan yang Maha Kuasa kita tahu bahwa penghakiman Tuhan di akhir zaman mengandung banyak pengungkapan kebenaran. Pengungkapan watak Tuhan, semua yang Tuhan punya dan siapa Dia, semua misteri. Menghakimi manusia yang melawan Tuhan dan mengkhianati Tuhan. Membongkar dan mengungkap omongan dan perilaku manusia. Benar. Dan mengungkap hakikat Tuhan yang kudus dan benar, serta watak yang tidak dapat disinggung. Saat orang pilihan Tuhan menjalani penghakiman melalui firman Tuhan, mereka seolah berhadapan dengan Tuhan, dibongkar dan dihakiminya. Saat Tuhan menghakimi manusia, mereka harus melihat manifestasi watak benarnya. Seolah melihat hakikat suci Tuhan. Seolah cahaya besar dipancarkan dari langit. Dan melihat firman Tuhan seperti pedang bermata dua yang menusuk ke hati dan roh, sehingga seseorang merasa tersiksa. Hanya dengan begini, manusia bisa mengenali hakikatnya yang rusak dan kebenaran dari kerusakannya. Merasa sangat terhina, menyembunyikan wajah karena malu, dan bersujud di hadapan Tuhan untuk bertobat. Lalu dapat menerima kebenaran dan hidup sesuai firman Tuhan. Sepenuhnya melepaskan diri dari pengaruh iblis dan diselamatkan dan disempurnakan Tuhan. Pekerjaan seperti penghakiman, penyucian, dan keselamatan manusia hanya bisa dilakukan sendiri oleh inkarnasi Tuhan. Ya, setelah penghakiman firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita merasakan kekudusan Tuhan dan watak benar yang tidak dapat disinggung manusia. Setiap huruf firman Tuhan memuat keagungan dan murka. Setiap kata menyerang inti hati kita, yang membongkar sifat melawan Tuhan dan mengkhianati Tuhan, serta unsur watak rusak yang terkubur begitu dalam di dalam hati kita, sehingga kita tidak dapat melihatnya. Kita jadi dapat mengenali sifat dan hakikat kita yang arogan, pembenaran diri, egois, dan pengkhianat. Bagaimana kita hidup seperti ini? Bagaikan setan yang di bumi, bahkan tidak punya kemanusiaan. Bagi Tuhan, ini menjijikan. Kita merasa malu dan tersiksa oleh penyesalan. Melihat kehinaan dan kejahatan kita, kita tidak layak hidup di hadapan Tuhan. Jadi kita bersujud di tanah mau menerima keselamatan Tuhan. Dalam mengalami penghakiman firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita sungguh melihat penampakan Tuhan. Kita melihat kekudusan Tuhan tidak dapat dicemarkan dan kebenarannya tidak dapat disinggung.
Kita mengakui niat sungguh dan kasih sejati Tuhan yang dengan gigih menyelamatkan manusia. Dan melihat kebenaran dan hakikat kerusakan kita di tangan iblis. Sehingga di dalam hati kita mulai menghormati Tuhan. Dan dengan senang menerima kebenaran dan menaati rencana Tuhan. Dengan begini, watak rusak kita berangsur disucikan. Benar sekali. Perubahan yang kita capai hari ini adalah hasil pekerjaan penghakiman dari inkarnasi Tuhan. Jadi lihat, hanya saat inkarnasi Tuhan menyatakan kebenaran, menyatakan watak benar Tuhan dan semua yang Tuhan punya dan siapa Dia untuk melakukan penghakiman. Baru kemudian manusia melihat cahaya sejati, penampakan Tuhan. Iya. Dan mulai memiliki pengetahuan sejati tentang Tuhan, sehingga manusia bisa disucikan dan diselamatkan. Selain Kristus, tidak ada yang bisa melakukan penghakiman di akhir zaman. Memang aku sependapat. Aku setuju. Mari baca bagian lain, firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Tak ada yang lebih tepat dan layak daripada Tuhan dalam daging untuk pekerjaan penghakiman atas daging manusia yang rusak." Iblis hanya dapat benar-benar dikalahkan jika Tuhan yang menjadi daging menghakimi kerusakan manusia. Menjadi seperti manusia dengan kemanusiaan normal. Tuhan dalam daging dapat menghakimi langsung ketidakbenaran manusia. Inilah tanda kekudusannya dan keluar biasaannya. Hanya Tuhan yang layak dan berhak menghakimi manusia. Karena Dia punya kebenaran dan keadilan. Dia yang sanggup menghakimi. Mereka yang tanpa kebenaran dan keadilan tidak layak menghakimi orang lain. Karena penghakiman inilah, maka kalian dapat melihat Dia adalah Tuhan yang benar. Dia adalah Tuhan yang kudus. Karena kekudusan dan kebenarannya, Dia telah menghakimimu dan mendatangkan murkanya ke atasmu. Karena Dia dapat mengungkapkan wataknya yang benar ketika melihat pemberontakan manusia dan mengungkap kekudusannya ketika melihat kecemaran manusia. Ini menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang kudus tanpa noda, tetapi juga hidup di negeri yang cemar. Jika Dia bersama manusia lain, tanpa kekudusan atau tanpa watak yang benar, Dia tidak akan layak menghakimi ketidakbenaran manusia atau jadi hakim atas manusia. Jika manusia menghakimi sesama, bukankah itu menampar wajahnya sendiri? Bagaimana mungkin seseorang berhak menghakimi orang lain yang sama cemarnya? Hanya Tuhan yang kudus yang bisa menghakimi umat manusia yang cemar. Mana mungkin manusia menghakimi dosa sesamanya? Mana mungkin manusia bisa melihat dosa sesamanya? Dan mana mungkin layak menghukum sesamanya? Jika Tuhan tidak layak menghakimi dosa manusia, mana mungkin Dia sendiri adalah Tuhan yang benar? Ketika watak rusak manusia terungkap, Dia berfirman dan menghakimi. Dan setelah itu mereka melihat bahwa Dia kudus. Firman yang praktis. Tidak bisakah Tuhan Katakan. memakai manusia untuk menghakimi? Firman Tuhan yang Maha Bagaimana? Kuasa membuat kita mengerti bahwa penghakiman Tuhan di akhir zaman harus dengan pernyataan kebenaran watak Tuhan dan kemahakuasaan dan hikmat Tuhan untuk menaklukkan, menyucikan dan menyempurnakan manusia. Tuhan menampakkan dirinya untuk pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Ini menandai awal satu zaman dan akhir zaman yang lain. Ini harus dilakukan inkarnasi Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikannya melakukan ini. Mengapa banyak yang percaya bahwa Tuhan harus memakai manusia untuk melakukan pekerjaannya daripada berinkarnasi melakukannya sendiri? Ini tidak bisa dipercaya. Apakah manusia sungguh menyambut kedatangan Tuhan? Mengapa begitu banyak orang berharap Tuhan memakai manusia untuk melakukan pekerjaannya? Karena manusia bekerja sesuai gagasan mereka bertindak dengan cara yang mereka pikir harus mereka lakukan. Iya, Agar manusia memuja manusia lain, menyanjung dan meninggikan serta ikut mereka. iya. Tetapi cara kerja Tuhan tidak sama dengan gagasan manusia. Dia tidak berbuat seperti manusia berpikir. Jadi manusia kesulitan menyesuaikan diri dengan Tuhan. Iya, itu memang benar. Benar sekali. Ya. Setuju. Hakikat Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan.
Watak Tuhan adalah kudus, benar, dan tidak dapat disinggung. Manusia yang rusak, bagaimanapun telah sepenuhnya rusak oleh iblis dan penuh dengan watak jahat, sulit menyesuaikan diri dengan Tuhan. Jadi, manusia sulit menerima karya inkarnasi Tuhan dan tidak mau belajar dan menyelidiki. Malah memuja manusia dan beriman buta kepada pekerjaannya, menerima dan mengikutinya seolah itu pekerjaan Tuhan. Apa masalahnya di sini? Iya, tentu saja. Bagaimana? Iya, aku setuju. Artinya, manusia tidak punya petunjuk sedikit pun apa artinya percaya kepada Tuhan dan mengalami pekerjaannya. Jadi, pekerjaan Tuhan di akhir zaman harusnya menyatakan kebenaran oleh inkarnasi untuk menyelesaikan semua masalah manusia yang rusak. Untuk pertanyaan kalian, kenapa Tuhan tidak memakai manusia untuk pekerjaan penghakimannya di akhir zaman? Apa ini masih butuh jawaban? Hakikat manusia adalah manusia. Manusia tidak punya hakikat ilahi, tidak mampu mengungkap kebenaran, mengungkap watak Tuhan yang Tuhan punya dan siapa Dia, dan tidak bisa melakukan pekerjaan keselamatan manusia. Iya, benar. Iya, benar sekali. Iya. Belum lagi, manusia semuanya telah dirusak oleh iblis dan memiliki sifat dosa. Jadi tahu apa mereka untuk menghakimi manusia lain? Manusia kotor dan rusak tidak mampu menyucikan dan menyelamatkan dirinya sendiri. Mana mungkin dia bisa menyucikan dan menyelamatkan orang lain? Mereka hanya akan mendapat malu saat orang lain tidak mau menerima penghakiman mereka. Iya, benar. Hanya Tuhan yang benar dan kudus, dan hanya Tuhanlah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Jadi pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman harus dilakukan oleh inkarnasinya. Tidak ada orang yang mampu melakukannya. Ini fakta. Apa kita masih tidak bisa mengerti ini? Iya, benar. Jika Tuhan memakai manusia yang rusak untuk melakukan penghakimannya, apa hasilnya? Itu pasti tidak akan efektif. Iya, Itu benar. Bukankah fakta tidak menerima inkarnasi Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman menunjukkan tidak mampu mengenali Tuhan? Inkarnasi Tuhan menyingkapkan manusia apa adanya. Itu benar. Jadi Tuhan berinkarnasi untuk pekerjaan penghakiman. Iya, Tuhan itu sungguh bijaksana. Iya. benar. Kenapa Tuhan memakai manusia untuk pekerjaannya di zaman hukum Taurat? Karena pekerjaan zaman hukum Taurat dan penghakiman di akhir zaman sifatnya berbeda. Di zaman hukum Taurat, umat manusia masih baik. Hanya sedikit yang rusak oleh iblis. Pekerjaan Tuhan Yahweh terutama penyebaran hukum dan perintah agar manusia kuno punya pedoman bagaimana hidup di bumi. Tahapan kerja ini tidak bertujuan mengubah watak manusia. Tidak butuh pernyataan kebenaran lebih banyak. Tuhan perlu memakai manusia untuk menyampaikan hukum yang telah Dia tetapkan kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel tahu bagaimana cara mematuhi hukum, menyembah Yahweh, dan menjalani kehidupan normal di bumi. Setelah itu, pekerjaan itu selesai. Jadi Tuhan bisa memakai Musa untuk menyelesaikan pekerjaan zaman hukum Taurat. Dia tidak perlu berinkarnasi untuk melakukan pekerjaan itu secara pribadi. Oh iya. Sebaliknya, pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman tujuannya menyelamatkan manusia yang dirusak iblis. Mengucapkan firman Tuhan dan mengabarkan hukum tidak cukup untuk kasus ini. Benar sekali. benar. Aku setuju. Sejumlah besar kebenaran harus diungkapkan. Watak Tuhan yang melekat, yang Tuhan punya dan siapa Dia harus penuhnya diungkapkan. Jalan dan kebenaran dan kehidupan harus terbuka untuk manusia. Jika Tuhan menyatakan dirinya di hadapan manusia, manusia jadi mengerti kebenaran dan kenal Tuhan. Dan dengan begitu, Dia secara menyeluruh menyucikan, menyelamatkan, menyempurnakan manusia. Tuhan harus melakukannya sendiri secara pribadi dengan berinkarnasi. Tidak ada yang dapat menggantikannya. Iya, benar. Tuhan dapat memakai nabi untuk menyampaikan beberapa bagian firman-Nya. Seperti itu. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan para nabi mengungkapkan watak Tuhan yang melekat. Semua yang Tuhan punya dan siapa Dia, atau menyatakan seluruh kebenaran. Manusia tidak layak melakukannya. Jika Tuhan memakai manusia untuk mengungkap seluruh watak dan kebenarannya, mereka mungkin mempermalukan Tuhan. Manusia punya watak yang rusak, cenderung mengkhianati gagasan dan hayalannya sendiri. Pasti ada kenajisan dalam pekerjaannya yang bisa mempermalukan Tuhan, mempengaruhi efektivitas seluruh pekerjaan Tuhan. Benar. Juga, manusia cenderung menganggap semua yang dia punya dan siapa dia sebagai semua yang Tuhan punya dan siapa dia. Memakai kenajisan manusia dalam pekerjaan kebenarannya, ini berakibat kesalahpahaman dan menghina Tuhan. Benar. Hebat ya, luar biasa. Pekerjaan manusia tercemar oleh kenajisan. Manusia tidak dapat membela Tuhan dalam menyatakan kebenaran. Benar. Kenajisan apapun memalukan bagi Tuhan.
Juga, jika Tuhan memakai manusia untuk mengungkap seluruh watak dan kebenarannya, karena kenajisan manusia, orang tidak mau menerima dan mungkin bahkan menentang. Lalu iblis akan menemukan kesalahan dan mendakwa, membuat manusia tidak puas pada Tuhan supaya memberontak untuk membangun kerajaannya. Ini akibat manusia melakukan pekerjaan Tuhan. Dalam kasus, Tuhan menyelamatkan manusia yang rusak di akhir zaman. Manusia tidak mudah menerima dan menaati pekerjaan inkarnasi Tuhan. Jika Tuhan memakai manusia untuk melakukan ini, kecil kemungkinannya manusia menerima dan taat. Apa ini bukan fakta yang jelas? Iya, benar sekali. Lihatlah, para penatua dan pendeta religius. Tentu. Tentangan dan kutuk mereka pada pekerjaan inkarnasi Tuhan adalah bentuk yang berbeda. Adalah cara imam kepala Yahudi dan orang Farisi saat dulu menolak Tuhan Yesus. Keselamatan Tuhan atas manusia yang rusak bukan tugas yang mudah. Kita harus mengerti cara berpikir Tuhan. Benar. Benar, itu benar. Iya, tentu. Iya. Aku setuju. Semuanya benar. Iya, tentu saja. Sekarang setelah kalian bersekutu, akhirnya aku mengerti. Pekerjaan zaman hukum Taurat adalah soal pemberitaan hukum, membimbing manusia dalam kesehariannya. Jadi Tuhan hanya memakai manusia untuk menyampaikan hukum yang Dia tetapkan bagi Israel, dan pekerjaan selesai. Sedangkan pekerjaan penghakiman di akhir zaman, pekerjaan yang mengungkap kebenaran, dan watak Tuhan untuk menyelamatkan dan menyucikan manusia. Sesungguhnya tidak seorang pun mampu melakukannya. Pekerjaan ini harus dilakukan oleh inkarnasi Tuhan. Ini menunjukkan betapa Tuhan mencintai manusia. Iya. Syukur kepada Manusia tidak punya kebenaran. Dan semuanya rusak. Jika manusia ditunjuk untuk pekerjaan penghakiman, tidak akan ada yang menerima. Benar. Dan kecil kemungkinannya kita menerima dan menaati pekerjaan Tuhan. Tuhan berinkarnasi di akhir zaman. Sangat penting untuk melakukan pekerjaan penghakiman. Sekarang aku mengerti kenapa Tuhan harus berinkarnasi di dalam daging untuk melakukan pekerjaannya. Syukur kepada Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, jadi hanya Tuhan yang mengerti manusia. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana manusia terbebas dari dosa dan disucikan. Benar. Hanya Tuhan yang tahu cara menyucikan dan menyelamatkan manusia. Pekerjaan Tuhan mengungkapkan kebenaran, menghakimi dan menyelamatkan manusia. Tidak bisa dilakukan siapapun yang menggantikannya. Benar. Inkarnasi Tuhan paling cocok melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Di satu sisi, penghakiman inkarnasi Tuhan di akhir zaman adalah untuk menghakimi, menyucikan, dan menyelamatkan manusia. Benar. Di sisi lain, dan yang lebih penting, Tuhan melakukan pekerjaannya dengan menyatakan kebenaran dan mengungkap watak Tuhan dan yang Tuhan punya dan siapa Dia. Agar semua manusia sungguh mengenal dan mengerti Tuhan dan melihat penampakan Tuhan di dalam daging. Benar. Mari baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Halaman 1351. Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi mereka yang hidup dalam daging, mengubah watak mereka butuh tujuan untuk diraih. Untuk mengenal Tuhan, butuh menyaksikan perbuatan dan wajah Tuhan yang nyata. Keduanya hanya dapat dicapai oleh Tuhan yang berinkarnasi dalam daging. Dan keduanya hanya dapat diraih oleh daging yang normal dan nyata. Ini sebabnya mengapa inkarnasi penting dan dibutuhkan oleh manusia yang rusak. Manusia ingin mengenal Tuhan. Citra Tuhan yang samar dan supernatural harus dihapus dari hati mereka. Karena manusia ingin membuang watak rusaknya, mereka harus lebih dulu mengenali watak rusak mereka. Apabila manusia berupaya untuk menghilangkan citra Tuhan yang samar dari hatinya, maka ia akan gagal memperoleh hasilnya. Citra Tuhan yang samar di hati manusia tidak dapat dicabut, dibuang, atau benar-benar dihapus oleh firman saja. Maka akhirnya, tidak mungkin melenyapkan hal-hal yang telah sangat berakar di diri manusia. Hanya Tuhan yang praktis dan citra sejati Tuhan yang dapat menggantikan hal-hal yang samar dan supernatural itu, sehingga manusia perlahan-lahan mengerti. Hanya dengan begini, tujuan dapat dicapai.
halaman 1351. Mengfu, tolong bacakan untuk kami. Baiklah. Hanya Tuhan sendirilah yang dapat melakukan pekerjaannya. Tak ada seorang pun dapat melakukan pekerjaannya. Seberapapun kayanya bahasa manusia, ia tak mampu mengartikan realitas dan kenormalan Tuhan. Manusia dapat lebih mengenal Tuhan dan melihatnya. Bila Tuhan secara pribadi bekerja di antara manusia dan benar-benar menunjukkan rupa dan keberadaannya. Hal ini tak dapat dilakukan oleh manusia manapun. Lagi pula, imajinasi manusia kosong dan tidak dapat menggantikan wajah sejati Tuhan. Watak melekat Tuhan dan pekerjaan Tuhan sendiri tidak dapat ditiru manusia. Tuhan yang tak kasat mata di surga dan pekerjaannya hanya dapat dibawa ke bumi oleh Tuhan yang berinkarnasi yang melakukan pekerjaannya di antara manusia. Cara yang terbaik Tuhan menampakkan diri, di mana manusia melihat Tuhan mengenal wajah sejatinya. Dan itu tak dapat dicapai tanpa Tuhan berinkarnasi. Iya, halaman 1357. Bagus itu. Tuhan yang berinkarnasi mengakhiri zaman hanya saat Yahweh menampakkan diri kembali kepada umat manusia. Juga mengakhiri zaman kepercayaan manusia kepada Tuhan yang samar. Secara khusus, pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi terakhir kali membawa seluruh manusia ke zaman yang lebih realistis, lebih nyata, dan lebih menyenangkan. Dia tidak hanya mengakhiri zaman hukum Taurat dan doktrin. Lebih penting lagi, dia menyingkapkan kepada manusia Tuhan yang nyata, yang benar dan kudus, yang membuka seluruh rencana pengelolaannya dan menunjukkan misteri dan tujuan manusia, yang menciptakan umat manusia dan mengakhiri pekerjaan pengelolaan, dan yang tetap tersembunyi ribuan tahun lamanya. Dia benar-benar mengakhiri masa ketidakjelasan. Dia akhiri zaman di mana manusia mencari wajah Tuhan tetapi tidak mampu. Dia mengakhiri zaman di mana manusia melayani iblis, memimpin seluruh manusia menuju era yang benar-benar baru. Semua ini adalah hasil pekerjaan Tuhan dalam daging, bukan roh Tuhan. Iya, benar. Aku setuju. Akhirnya aku mengerti. Memang cocok. Memang. Pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman lewat inkarnasi sungguh bermakna. Tuhan telah berinkarnasi di bumi di akhir zaman, hidup di antara manusia dan menyatakan firman-Nya kepada manusia. Iya, benar. Mengungkapkan watak Tuhan sendiri dan semua yang Tuhan punya dan siapa Dia. Siapa yang dicintai Tuhan dan siapa yang dibenci Tuhan. Ditujukan kepada siapa kemarahan Tuhan, siapa yang Dia hukum. Keadaan emosinya, tuntutannya atas manusia, maksudnya kepada manusia. Pandangan manusia atas hidup dan nilai-nilai, Tuhan beritahukan semuanya. Iya, benar. Supaya manusia punya tujuan jelas dalam hidup. Dan tidak perlu tanpa tujuan mengejar agama yang samar-samar. Munculnya inkarnasi Tuhan sungguh mengakhiri zaman saat hanya punggung Yahweh yang terlihat manusia. Benar. Mengakhiri zaman kepercayaan manusia kepada Tuhan yang samar. Semua mengalami firman dan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman punya persepsi sama. Meskipun kita mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan, segala macam pencobaan dan perbaikan, dan sangat tersiksa oleh pengejaran brutal, kejam dan aniayaan dari PKT, kita melihat watak Tuhan yang adil turun atas kita. Melihat keagungan dan murka, serta kemahakuasaan Tuhan dan hikmat-Nya. Kita melihat manifestasi semua yang Tuhan punya dan siapa Dia, sama seperti kita lihat Tuhan sendiri. Meskipun kita belum melihat tubuh rohani Tuhan, watak Tuhan yang melekat, keagungan dan hikmat-Nya, yang Dia punya dan siapa Dia, sepenuhnya dinyatakan kepada kita. Iya, benar. Seolah Tuhan datang di hadapan kita berhadapan muka, kita jadi bisa sungguh mengenalnya dan memiliki hati yang takut akan Tuhan, agar dapat menaati apapun rencana Tuhan sampai kita mati. Kita semua merasakan, dalam firman dan pekerjaan Tuhan, kita melihat dan kenal Tuhan dengan cara yang praktis dan nyata. Dan sepenuhnya membuang semua gagasan dan khayalan, dan jadi orang yang sungguh kenal Tuhan. Sebelumnya, kita pikir watak Tuhan adalah penuh kasih dan belas kasihan. Percaya Tuhan akan terus mengampuni dan memaafkan dosa.
Tetapi setelah penghakiman firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita sungguh mengerti watak Tuhan. Tidak hanya belas kasihan dan pengasih, tetapi juga benar, agung, dan murka. Siapapun yang menyinggung wataknya akan dihukum. Jadi kita dapat memuja Tuhan, menerima kebenaran, dan hidup dengan firman Tuhan. Dengan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, kita semua secara nyata dan sungguh mengerti bahwa watak Tuhan adalah kudus, benar, dan tak dapat disinggung. Iya, itu benar. Telah mengalami belas kasih dan cinta Tuhan. Sungguh menghargai kemahakuasaan dan hikmat-Nya. Mengenali Tuhan yang merendahkan dirinya secara rahasia. Mengetahui niatnya yang sungguh. Banyak sifat yang penuh kasih. Emosinya, kesetiaannya, keindahannya, dan kebaikannya. Otoritasnya, kedaulatannya, dan pengawasannya atas segalanya dan lain-lain. Semua yang Tuhan punya dan siapa Dia muncul di hadapan kita. Seolah melihat Tuhan sendiri. Jadi, kita berhadapan mengenal Tuhan. Kita tidak lagi percaya dan mengikuti Tuhan karena gagasan dan hayalan kita. Tetapi merasakan penghormatan dan pemujaan sejati kepada Tuhan. Dan sungguh taat dan bergantung kepada Tuhan. Kita sungguh menyadari bahwa jika Tuhan tidak berinkarnasi untuk menyatakan kebenaran dan menghakimi manusia, kita tidak akan pernah mengenal Tuhan. Tidak mampu membersihkan diri dari dosa dan disucikan. Benar. Iya. Jadi, bagaimanapun kau melihatnya, penghakiman Tuhan di akhir zaman harus dilakukan oleh Tuhan yang berinkarnasi sendiri. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Iya. Mengingat gagasan dan hayalan manusia, jika Tuhan memakai manusia untuk penghakiman di akhir zaman, Dia tidak akan memperoleh hasil yang diinginkan. Iya. Iya, itu benar sekali. Aku setuju. Aku setuju seperti itu. Benar. Aku baru mengerti. Memang itu bagus. Aku juga memahami. Syukur kepada Tuhan. Pemahaman kalian tentang Tuhan sungguh nyata. Kalian pasti telah mengalami firman dan pekerjaan inkarnasi Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi sudah banyak belajar. Iya. Benar. Jadi sepertinya hanya jika Tuhan berinkarnasi mewujudkan wataknya dan wajah sejatinya di antara manusia, manusia bisa punya pengetahuan dan pengertian sejati tentang Tuhan. Iya. Benar. Jika tidak, kita hanya bisa melanjutkan gagasan dan hayalan kita. Sehingga kita tidak akan punya pengetahuan sejati tentang Tuhan. Iya, kau benar. Dulu kita selalu berpikir, Tuhan cuma belas kasihan dan penuh kasih. Dia mengampuni manusia selamanya. Setelah mendengar persekutuan kalian hari ini, aku sadar Tuhan bukan hanya belas kasih dan pengasih. Dia juga benar, megah. Dan wataknya tidak dapat disinggung. Dulu kita tidak menyadari hal ini. Iya, itu benar. Jika kita ingin mengenal Tuhan, kita harus melakukannya lewat firman dan pekerjaan inkarnasi Tuhan. Itu benar. Jika Tuhan biarkan manusia menggantikannya, kita tidak akan pernah mengenal Tuhan. Benar sekali. Iya. Semua membuktikan hanya Kristuslah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Hanya Kristus yang dapat menyatakan kebenaran dan watak Tuhan supaya kita mengenal dan mengerti Tuhan.